teman-teman, langsung aja kita masuk pada pembahasan pengertian perencanaan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian perencanaan menurut beberapa ahli. Langsung saja kita akan membahas pengertian perencanaan menurut Robbins dan Coulter tahun 2002. Menurut mereka, perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya, pengertian perencanaan menurut George R. Terry. Beliau mengemukakan bahwa perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, menurut Sandai P., beliau mengemukakan bahwa perencanaan adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dan diarahkan pada upaya pencapaian tujuan yang telah diterapkan. Dan yang terakhir, menurut Harold Kohn and Creel Deben, dikutip dari buku Malayu SP Hasibuan, mengemukakan bahwa perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan, kebijakan, prosedur, dan program dari alternatif-alternatif yang ada. Oke, jadi sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang pengertian perencanaan menurut definisi beberapa ahli. Sekarang langsung saja kita melangkah pada manfaat perencanaan. Kira-kira apa saja sih manfaat dari perencanaan itu sendiri? Nah, di sini terdapat 9 poin. Yang pertama yaitu membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan pimpinan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Kemudian yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang kedelapan, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Kemudian yang terakhir, yang poin 9, menghemat waktu, usaha, dan dana. Oke, jadi selanjutnya kita beralih pada tujuan perencanaan itu sendiri. Yang pertama, untuk memberikan arah dan tujuan bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, dapat ditentukan suatu pedoman sebagai standar atau ukuran untuk mengurangi ketidakpastian serta perubahan di masa mendatang. Kemudian yang ketiga, dengan adanya perencanaan dapat diukur berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan sehingga akan mempermudah pengawasan. Kemudian yang keempat, membantu memperkirakan peluang di masa mendatang. Yang terakhir, poin kelima, dengan perencanaan akan timbul efisiensi sehingga pengeluaran biaya dapat ditekan. Next, kita beralih pada pembahasan tipe perencanaan. Nah, di sini ada dua tipe utama perencanaan, yaitu perencanaan strategik dan perencanaan operasional. Perencanaan strategik yaitu program umum untuk pencapaian tujuan organisasi dalam pelaksanaan misi, atau rencana yang dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas, mengimplementasikan misi yang memberikan alasan khas keberadaan organisasi. Selanjutnya yang kedua, rencana operasional, yaitu rencana yang menguraikan secara lebih terperinci bagaimana rencana-rencana strategik akan dicapai. Selanjutnya, rencana operasional terbagi lagi menjadi dua, yaitu rencana sekali pakai dan rencana tetap. Rencana sekali pakai yaitu untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak digunakan lagi apabila telah tercapai. Contohnya, program, proyek, atau anggaran. Kemudian, rencana tetap, yaitu pendekatan standar untuk penanganan situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang. Contohnya, kebijakan, prosedur, dan aturan. Sebelumnya kita telah membahas tipe-tipe perencanaan. Sekarang kita beralih pada tahapan perencanaan. Terdapat 4 poin, yaitu yang pertama menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, yang kedua memutuskan keadaan saat ini, kemudian yang ketiga
mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan, dan yang terakhir, yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Selanjutnya terdapat dua hambatan pengembangan rencana efektif, yaitu secara internal dan secara eksternal. Perlawanan secara internal datang dari para calon perencana terhadap penetapan sasaran dan pembuatan rencana untuk mencapainya. Sedangkan secara eksternal datang dari keengganan dari para anggota organisasi untuk menerima perencanaan dan rencana yang akan menyebabkan adanya perubahan. Selanjutnya terdapat sejumlah alasan atau hambatan mengapa banyak manajer ragu-ragu atau bahkan gagal menetapkan tujuan dan membuat rencana bagi organisasi atau kelompok satuan kerja mereka. Bisa jadi karena alasan yang pertama, kurang pengetahuan tentang organisasi, yang kedua, kurang pengetahuan tentang lingkungan, yang ketiga, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif, yang keempat, kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang, yang kelima, banyak biaya, penggunaan sumber daya keuangan, fisik dan manusia, yang keenam, takut gagal, yang ketujuh, kurang percaya diri, serta yang kedelapan, ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan terakhir kita, yaitu kriteria penilaian efektivitas suatu rencana. Beberapa kriteria dapat digunakan untuk menilai efektivitas perencanaan, yaitu mencakup 6 poin, yaitu kegunaan, ketepatan dan objektivitas, ruang lingkup, akuntabilitas, efektivitas biaya, serta ketepatan waktu. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.